pertemuan hari ini dengan melaksanakan tangan jalima. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, anak-anak. Biasa kita akan laksanakan doa dulu. Mungkin ada yang bisa membantu mengikuti ke depan. Bisa. Bisa, silakan kamu. Yang lainnya ikuti ya, ambil posisi ke sana atau asana yang lain. Om Swastiastu. Asana. Om Prasada Siddhi Sarira Siva Suci Nirmalaya Namah Swaha. Pranayama. Om Ang Namah. Om Ong Namah. Om Mang Namah. Kara Sodana. Om Sudamam Swaha. Om Ati Sudamam Swaha. Puja Trisandya. Saraswati Stawa. Om Saraswati Namastubhya. Wara Marudu. Om Bini Vidya Rambam Hari Yani Siti Bawatuni Sadah. Om Santi 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 Om. Gitu. Orang yang mencintai kalian dan kalian cintai. Bayangkan senyum mereka, harapan-harapan mereka, dan kalian pun ingin melihat senyum itu selamanya dan mewujudkan harapan-harapan mereka. Bagaimana caranya? Caranya salah satunya adalah belajar dengan baik. Setiap pembelajaran dengan baik, termasuk pembelajaran kita hari ini. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Halo Yogis, welcome to Pen Yoga Star YouTube channel. Namaste with Pen Yoga Star. Nah, hari ini kita akan melakukan gerakan atau pose-pose yoga untuk kalian baru bangun tidur. Baru bangun tidur biasanya pasti ada guling di sebelah kalian. Kalau di yoga kita sebutnya bolster, seperti ini, memang sedikit lebih gemuk biasanya. Tapi kalian bisa menggantikan ini dengan guling yang ada di rumah. Oke, sebelum kita mulai perjalanan hari ini, kita lakukan pose-pose ini agar hari ini akan terasa lebih berenergi dan juga lebih nyaman. Dorong ke belakang, bolsternya tempel di pinggang, tiduran ke belakang pelan-pelan, semakin tiduran lagi, nyaman, tekuk kakinya satu persatu, feet together, open your chest. Nyaman sekali rasanya. Buka rongga dada kalian. Tujuan dari gerakannya adalah membuka rongga dada, menghilangkan seluruh rasa kaku setelah tidur semalaman. Dibuka hatinya, dibuka nafasnya, dan kita buka juga paha dalam dengan menyatukan telapak kaki. 5, 4, 3,
3, 2, and 1. Slowly release. Bangunkan pelan-pelan. Kalian boleh lakukan lebih lama lagi dari ini untuk hasil yang maksimal. Lalu yang berikutnya kita singkirkan dulu. Feet together. Ini adalah pose sangat penting untuk membuka lagi paha dalam, membuat flexibility paha dalam. Gerakan ini juga membantu sampai ke pinggang kalian. Jadi dalam seharian nih kalian tidak ngerasain yang namanya back pain, sakit pinggang, itu terhindari sepenuhnya. Oke, bawa ke depan tangannya. Kita langsung lakukan deep stretch if you can. You can move side to side. Boleh goyang ke kiri dan ke kanan. Option hanya di sini saja. Rasanya memang terasa tarikannya luar biasa. If you can tarik lagi lebih jauh. 5, 4, 3, 2, 1. Come back, tegakkan lagi badannya pelan-pelan. Tekuk kaki kiri ke atas, lutut sebelah kiri menghadap ke langit-langit, tangan sebelah kanan diangkat ke atas, bawa tangannya jauh ke depan. Option hanya di sini. Lock your fingers, kaitkan di belakang, kaitkan jari-jari tangannya. Option hanya pegangan saja. Challenge, turunkan dahinya ke lantai. 5, Sudah, Bu. Silakan sebutkan bagian-bagian yoga. Ada Yamaha Brata. Ada yang disebutkan? Ada Yama, oke. Yamaha. Yama dan Yama. Asana. Ya. Ya. Yama, Nyama, Ramayana, Asana, Prayatra, Dharana, Dayana, Rana, Diana. Ya. Semedi, masih materinya seperti minggu lalu kita masih membahas memahami asana yoga dalam upaya untuk mencapai moksa. Bagian materi yang hari ini kita bahas masih di tahapan atau bagian-bagian asana yoga. Coba Arlin sebutkan dulu bagian-bagian asana yoga. Arlin silahkan. Bagian-bagian asana yoga coba disebutkan dulu. Arlin bawa buku ya? Bawa Bu. Bawa, silahkan. Sebutkan yang kamu tahu. Yang kamu tahu. Kemarin kan sudah sempat ya. Brata. Yama, oke. Yama Brata. Terus Yama Brata. Yama, Asana. Asana, Pranayama. Maya, Karasodana. Pratyahara. Oke, Pratyahara, Dharana. Dharana, Diana. dan Semedi Dan ya. Sumadi. Diana tadi Iya. sudah. Sekarang Semedi. Mungkin ada yang bisa menyebutkan atau menjelaskan masing-masing bagian itu apa artinya? Siapa bisa? Siapa bisa? Silahkan langsung di unmute mic-nya. Ditunjuk aja Bu. Ditunjuk aja, oke. Ibu tunjuk aja. Misalnya mungkin Indri, silahkan jelaskan apa itu Yama Brata. Indri siapa, Bu? Indrianti. Silahkan
Indrianti? Indri. Oke, yang sudah ready Sadio, silahkan. Sebutkan bagian pengertian Yama Brata dan bagiannya. Yama Brata, Bu. Oke. Pengertian dari Yama Brata adalah pengendalian diri yang terdiri dari 5 aspek. Disebut dengan istilah Panca Yama Brata. Panca Yama Brata adalah 5 pengendalian diri tingkat jasmani yang harus dilakukan tanpa kecuali. Jadi bagi bagian dari Yama Brata yaitu Ashima atau tanpa kekerasan, Satya adalah kebenaran yang sejati, Asatya adalah tidak mencuri atau tidak menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain, Brahmacharya adalah menjaga kesucian hidup secara seimbang dalam segala hal, yang terakhir yaitu Aparigraha adalah non-posesif atau menjauhkan diri dari membangga-banggakan diri dan harta. Oke, terima kasih Sadio. Tadi mungkin bagian yang pertama mungkin agak keliru, ahimsa maksudnya ya. Ahimsa, tidak menyakiti atau Ahimsa. ya. Jadi anak-anak yang lain sudah dipahami ya. Brahmacari, kalian ada di masa ini kan? Arti kata Brahmacari tadi Ya. apa? Menuntut ilmu pengetahuan, berpantang melakukan hubungan seksual ya. Seksual. Ya. Kalian patuhi itu asangkara Brahmacari asrama terlampaui agar nantinya kalian mendapatkan ilmu dan skill yang mumpuni untuk mengumpulkan harta yang didasarkan dari dharma yang kalian pelajari sekarang. Setelah itu kalian siap atau ready untuk menuju ke tahapan selanjutnya dari Catra Asrama yaitu Grahasa Asrama. Kalau sekarang fokus dulu ke Brahmacari, itu salah satu bagian dari Yama Brata. Oke, selanjutnya Niyama Brata. Apa itu Niyama Brata? Mungkin Karma bisa bantu. Izin menjawab. Niyama Brata adalah disiplin diri. Terdiri dari 5 aspek yang dinamakan Panca Niyama Brata. Panca Niyama Brata ada 5 pengendalian diri tingkat rohani dan sebagai penyokong dari pantangan dasar sebelumnya. Bagaimana diuraikan dalam Patanjali Yoga Sutra 240-45. Saucha adalah kemurnian, santosa atau kepuasan, tapa atau mengekang, swadhyaya atau menuntut ilmu, dan suara prahindana adalah menghormati Tuhan dan ajaran agama yang ada. Oke, terima kasih Kak Karma. Iswara Pranidana. Tadi tapa itu mengekang. Mengekang apa? Risna. Apa yang dikekang Risna? Kira-kira apa yang dikekang Risna? Halo Risna. Mungkin bisa dibantu oleh Indrian. Ya? Risna? Baik. Tapa adalah ketekunan dan usaha keras melalui pantangan tubuh dan pikiran agar menjadi kuat dan terbebas dari noda dalam aspek spiritual atau Patanjali Yoga Sutra. Sudah. Nah, tadi Karmu bilang tapa itu mengekang. Apa yang dikekang kira-kira anak-anak? Atau Risna, apa yang dikekang? Apa? Hawa nafsu. Iya, hawa nafsu. Apalagi kalian masih di fase Brahmacari Asrama. Ya. Hawa nafsu untuk makannya dikekang, hawa nafsu untuk menikmati seksual juga dikekang. Banyak hal yang harus dikekang. Hawa nafsu untuk memiliki sesuatu juga harus dikekang. Apalagi di zaman COVID-19 ini, semuanya serba susah. Jangan sampai karena hawa nafsu memiliki sesuatu membuat kalian stres sehingga sistem imunnya menurun. Di sana akan masuk semua penyakit ya. Baik, Yama sudah dipahami anak-anak kira-kira?
Siap sudah. 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 Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut ke bagian asana. yang selanjutnya yaitu Asana. Asana. Ya, asana. Pranayama. Kalau asana itu berarti apain anak-anak? Sikap duduk ya. Sikap duduk pada waktu melaksanakan yoga. Oke. Duduk saja? Melaksanakan yoga apakah hanya duduk? Siap tidak. Berdiri. Ya, bisa berdiri. Berarti lebih tepat adalah sikap badan. Ya, Sikap badan. ya, sikap badan. Sikap badan yang menyenangkan, nyaman saat melaksanakan yoga. Pastikan tulang punggung tegak ya. Karena di tulang punggung ini ada rentetan cakra, ada 7 cakra. Nanti kita nyampe ke sana saat membahas pranayama. Nah, di antara sikap-sikap yoga, kakak yakin atau ibu yakin banyak yang sudah ikut Isra Yoga kemarin ya, karena banyak yang persis di sini. Ada Yanti, ada Sadia, Karma ya. Coba Yanti, sikap yoga yang sudah kamu kuasai apa saja? Surya Namaskar. Surya Namaskar sudah? Siap sudah. Siap sudah. Ada 12 gerakan ya. Yang diulang, yang diulang beberapa kali, beberapa set untuk memberikan manfaat kesehatan. Apalagi selain Surya Namaskar Yanti? Selain Surya Namaskar. Padmasana sudah bisa? Padmasana itu kaki kanan berada di atas paha kiri, kemudian kaki kiri berada di atas paha kanan. Setelahnya jelumit. Kalau silasana kan kaki kiri di bawah paha kanan. Kalau ini Padmasana kaki kiri di atas paha kanan. Jadi dinaikkan kaki. Asana ada pertanyaan? Kira-kira sudah bisa ya dipahami asana ya? Siap sudah. Sudah. Kita lanjut ke selanjutnya. Bagian selanjutnya apa? Coba. Pranayama. 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 Oke. Datang coba jelaskan apa itu pranayama. Pranayama adalah pengaturan napas keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung dengan tujuan penyebabkan prana. Iya. Ya, lanjutkan. Pranayama terdiri dari purwaka yaitu memasukkan napas, Puraka. yaitu dan recaka yaitu mengeluarkan napas. Oke, terima kasih Kak Datang. Jadi ada puraka, kumbaka, recaka. Ang, ung, mang. Saat menarik, lafalkan ang, menahan atau kumbaka, hafalkan ung. Kemudian saat mengeluarkan napas, hafalkan mang. Ang, ung, mang menjadi aum menjadi om. Ini aksara suci kita untuk memuja Sang Yang Widi Wasa ya. Kemudian ada juga saat silent tadi hanya ada 2 aktivitas, menarik dan mengeluarkan. Saat saat menarik lafalkan so. Apa artinya so? Saat Sebuah energi kosmik. Ya, so energi kosmik tepat sekali. Kosmik. Tadi ya sudah dibaca bukunya pasti ya. Anak-anak yang lain juga harus baca buku ya biar bagus. Ada so dan ham. Ham itu Ham. aku. Ya. Ham itu diri sendiri. Diri sendiri atau saya. Saya. Ya. Jadi so ham. Menarik dan menahan nafas harusnya dilakukan berapa menit? Berapa detik? 3 detik. 3 detik, oke. 3 detik. 7. Yang benar adalah 7. 7 detik. Iya, 7 detik. Kira-kira menahan nafas 3 detik bisa ya? Bisa. Kenapa? Oke. Pertanyaan selanjutnya atau next question, kenapa harus 7? Kenapa harus 7? Ya, Untuk silakan. menguatkan kedudukan ketujuh cakra yang ada dalam tubuh manusia. Iya. Mungkin di layar Ibu udah kelihatan kan? Share screen-nya. Ada
ilustrasi cakra yang Ibu share kelihatan? Kelihatan. Silakan Bu. Ya, silakan disebutkan Bu Darte. Ada cakra apa saja? Aneh. Ada Bu Darte, silakan. Ramah. Cakra mahkota, mata tiga, cakra tenggorokan, Mata tiga, cakra tenggorokan, cakra jantung, cakra paru, cakra seks, cakra dasar. Oke, kita mulai dari bawah dulu ya. Dari cakra dasar atau mula darah cakra itu ada di antara lubang kemaluan dan anus. Di dukur itu ada di sana. Terus naik ke atas di cakra seks, swadhisthana cakra. Kemudian di manipura cakra di perut besar ya. Kemudian ada cakra yang letaknya di jantung, apa namanya? Yang di jantung. Anahata cakra. Anahata cakra. Kemudian yang di tenggorokan ada cakra Wisuda. ya, wisuda. Kemudian ajna di trinetra, di mata ketiga. Kedua mata. Ya, di antara alis. Di antara alis ini ada cakra ajna. Dan yang terakhir di atas ubun-ubun yang disebut cakra mahkota. Sahasrara. Sahasrara cakra. Ya, itu kenapa harus 7 detik ditahan nafasnya, ditarik 7 detik, dihembuskan juga 7 detik. Nanti latihan di rumah ya. Nanti latihan di rumah ya. Pranayama, asana pranayama ini banyak dipraktekkan untuk mendapatkan manfaat kesehatan dari yoga. Yang dipelajari oleh seluruh orang di dunia itu adalah yoga asana pranayamanya. Ya, jadi yoga ini milik Hindu dan sudah dimanfaatkan oleh seluruh orang di muka bumi. Bisa Ibu lanjut materinya? Siap, bisa. Tadi yama, asana, pranayama sudah paham ya. Selanjutnya adalah pratyahara. Pratyahara, coba apa itu pratyahara? Siapa bisa? Siapa bisa? Pratyahara adalah penguasaan panca indera oleh pikiran sehingga apapun yang diterima panca indera melalui syaraf dan otak tidak mempengaruhi pikiran. Oke, satu-satu Karma yang lain diam ya. Silakan Karma. Pratyahara adalah penguasaan panca indera oleh pikiran sehingga apapun yang diterima panca indera melalui syaraf ke otak tidak mempengaruhi pikiran. Oke, jadi indra, ada 5 indra disebut panca indra. Ada mata, penglihatan ya. Telinga. Ya, makanya kenapa kalau Trisandya asana sudah mulai mata pejamkan. Ini dalam upaya untuk menarik indria dari objeknya agar dikendalikan oleh pikiran. Telinga diarahkan untuk mendengar tuntunan dari manggala upacara yang memimpin upacara ya, mantramnya. Kemudian indera perasa, penciuman ya, makanya penting. Penciuman hidung penting sekali untuk menyiapkan bau-bauan yang harum untuk menambah konsentrasi dupa misalnya ya. Dan perasa, bolehkah Trisandya sambil ngemut semen? Tidak. Ya, ini yang penting karena untuk mencegah indera perasa dari objeknya, jadi nanti masalah juga ya, beresiko. Dan yang terakhir indera peraba. Peraba itu kulit ya. Ya. Sehingga ini juga harus dibebaskan dari gangguan, diberikan jarak antara siswa satu dengan siswa yang lain untuk melaksanakan Trisandya ya, atur jaraknya. Apalagi di sekolah kan perempuan dan laki-laki dipisahkan semata-mata untuk membebaskan panca indera kita dari gangguan. Coba kalau laki perempuan duduknya berdekatan, dempet-dempetan, apalagi sedang PDKT, kemudian sentuhan, nah apa yang terjadi? Konsentrasi nggak dia kira-kira? Tidak. Nah, pikirannya kemana-mana ya? Ya. Nah, sudah dipahami pratyaharanya?
maksudnya? Sudah? Siap sudah. 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 Oke, kita lanjut ke tahapan selanjutnya apa? Dharana. Ya, dharana. Dharana. Coba Dharana. Sukredana, apa itu dharana? Dharana meditasi yakni tahap awal menuju dhyana atau meditasi. Ya. Jadi tahap awal untuk menuju dhyana atau samedi, ya. Tolong di-unmute dulu yang sudah selesai menjawab. Bentar itu ya. Jadi dharana ini simpelnya Ibu berikan analogi, kita sudah bisa mengendalikan indria, mata udah tertutup, telinga udah mendengar sesuatu, tapi fokus kita masih terputus-putus. Misalnya membayangkan Dewa Surya, kemudian sebentarnya lagi membayangkan dewa yang lain, atau membayangkan pacar, atau membayangkan yang lain lagi. Nah, itu namanya dharana. Ya. Jadi sudah fokus pada satu objek tapi masih terputus. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Siap bisa. Bisa. Ya. Coba. Misalnya tadi siapa tuh? Cari dana kalau sembahyang. Apa yang dibayangkan, kemudian apa yang terjadi? Bisa nggak fokus selama 5 menit membayangkan satu objek itu? Silahkan cari dana. Cari, silahkan. Ya. Cari saat sembahyang membayangkan siapa atau membayangkan apa saat sembahyang? Bayangkan Tuhan. Dalam wujud dewa apa Sang Hyang Asimtia? dalam wujud dewa. Dalam wujud dewa. Dewa apa? Cari. Dewa ada banyak ya. Bahkan Rigveda menyebutkan ada 3.003 dewa. 3.000. Kemudian menjadi 33 dan menjadi 3. 3 yang paling populer adalah Brahma, Wisnu, Siwa. Yang 3 mungkin sebagian kalian tahu. Ini suaranya putus-putus. Putus-putus lagi ya. Oke. Siap di sini tidak. Oke. Oke, karena terputus-putus dicari, mungkin Kusuma Wardita bisa dibantu ceritakan pengalamannya. Kusuma. Waktu semakin saya berusaha untuk membayangkan Tuhan, Bu. Tapi kadang pikirannya itu terbagi, Bu. Jadi pengennya ada susah berkonsentrasi. Oke. Membayangkan apa lagi selain Tuhan? Kusuma. Kalau gitu apa ya? Cahaya, Bu. Sinar itu. Sinar. Oke. Selanjutnya pas lapar, jadi membayangkan masakan ibu di rumah ya. Iya, Bu. Ya, biasanya begitu ya. Jadi itulah susahnya, pikiran kita itu sangat susah dikendalikan, sangat liar, bisa melanglang buana kemana-mana ya. Jadi makanya kalau pengendalian diri yang paling awal dikendalikan adalah mana cipta atau pikiran. Karena dari pikiran ini akan mendasari apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan ya. Dharana sudah bisa dipahami anak-anak? Siap, sudah. Selanjutnya ada Dhyana. Dhyana. Ya, Dhyana. Coba siapa yang sudah gabung? Indrianti silahkan.
Bantu Dhyana apa itu? Dhyana berarti meditasi adalah perjalanan untuk lebih jauh masuk ke dalam pikiran dan diri sendiri dan mulai meningkatkan eksistensi tubuh. Dan dhyana adalah suatu keadaan di mana harus pikiran tertuju tanpa terus pada objek yang disebutkan. Oke, terima kasih Indri. Mudah-mudahan sudah ditangkap oleh teman yang lain ya. Jadi dhyana itu sudah fokus pada satu objek tanpa terputus atau teralihkan ke objek yang lain. Ya, misalnya Karma membayangkan Dewa Brahma dari awal tulisannya sampai selesai bisa. Atau di pertengahan baru stabil pikirannya membayangkan Brahma sampai terakhir ternyata bisa. Ya, itu namanya tahap dhyana, tahap dhyana. Dan yang terakhir paling sempurna adalah tahap semedi. Ya, Semedi. Jadi sudah tidak mendengar apapun, tidak merasakan apapun selama koneksi itu kita terputus, seolah-olah terputus dari duniawi. Tidak merasa lapar, tidak merasa panas, tidak merasa dingin ya. Selama menghubungkan diri dengan Ide Sang Yang Widi Wasa. Ya. Bisa dipahami anak-anak materi bagian-bagian Astanga Yoga? Bisa. Sekarang Siap, bisa. Nah, ini akan Ibu jelaskan minggu depan ya. Nah, sekarang silahkan dilihat dulu layar yang sudah Ibu bagikan. Siapa bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Terlihat ya? Terlihat? Belum kelihatan. Belum, Bu. Nah, ini udah. Astanga Yoga berarti 8 tahapan pengendalian diri agar dapat menyatu dengan Brahman. Yang bukan merupakan bagian Astanga Yoga, apakah A, Yama, B, Niyama, C, Pranayama, D, Pratyaksa, E, Dharana? Apa kira-kira jawabannya? Siapa bisa menjawab? Yang bukan bagian Astanga Yoga apa? Yama. A. Yang bukan. Maaf. Astanga Yoga berarti adalah yang bukan. Yang bukan. Oke, benar sekali ya, Karma Dana. Yang bukan adalah Pratyaksa. Yang benar adalah Pratyahara ya. Pratyahara yang benar. Oke. Nah, lebih lanjut mengenai kuisnya akan Ibu share di grup WA ya. Nanti silakan dijawab ya anak-anak. Siap, Bu. Oke, sekarang kita simpulkan. Kita simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Siapa bisa menyimpulkan? Hari ini kita belajar tentang bagian-bagian Astanga Yoga. Astanga Yoga. Silakan. Siapa bisa menyebutkan bagian-bagiannya? Siapa? Siapa mau menyebutkan atau menyimpulkan bagian-bagian Astanga Yoga terdiri dari apa saja? Ya, siapa itu? Yang lain tolong di mute dulu ya. Ya, silakan. Bagian-bagian Astanga Yoga terdiri dari 8 bagian. Pertama, Yama Brata yang berarti pengendalian diri. Selanjutnya Niyama Brata yang artinya disiplin diri. Asana. Yang ketiga, asana adalah sikap duduk pada waktu melaksanakan yoga atau sikap ternyaman dalam melaksanakan yoga. Keempat, pranayama adalah pengaturan napas
keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung untuk bertujuan menyebarkan prana atau energi ke seluruh tubuh. Kelima, pratyahara adalah penguasaan panca indera oleh pikiran sehingga apapun yang diterima panca indera melalui syaraf ke otak dipengaruhi oleh pikiran. Keenam, dharana adalah konsentrasi, yakni tahapan awal menuju dhyana atau meditasi. Ketujuh, dhyana berarti meditasi adalah perjalanan untuk lebih jauh masuk dalam pikiran dan diri melalui meniadakan eksistensi tubuh. Dan kedelapan adalah samadhi, tahapan yang paling sempurna, yaitu tercapainya kesadaran tertinggi atau pencerahan. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Karmel sudah membantu menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang bagian-bagian Astanga Yoga, yaitu yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, Pranayama, dan pratyahara, dharana, ganda. Baik anak-anak, kalau sudah disimpulkan berarti kita akan sudah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersua minggu depan. Kalau kita tetap muka gimana? Bagus nggak menurut kalian? Bagus tuh. Selesai praktek ya, selesai CBL, Ibu minta waktu 30 menit saja kita belajar, bisa? Siap, bisa Bu. Bisa. Nanti Ibu akan share surat izin orang tuanya ke grup PA ya. Nanti tolong nanti kalian izin ke orang tua, kumpulkan juga ya. Terima kasih atas perhatian kalian anak-anak. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi, beberapa menit agak kurang lancar koneksinya ya. Tetap tidak apa. Ya, tetap jaga kesehatan anak-anak. Mudah-mudahan bisa bersua minggu depan kalian dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga masing-masing. Kita akhiri dengan parame santi. 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 Terima kasih anak-anak. Bye-bye. See you next week. Ya. Next week Bu. Dadah. Silakan dah keluar. Keluar room silakan. Ya Bu. Ya Bu, Sudah bisa keluar. Mana keluar Bu? Keluar dari room. Belum. Ya. Terima kasih.